Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini kita berikan menyembah Tuhan di tempat ini. Saya percaya anugerah dari anugerah telah Tuhan nyatakan, khususnya tentang karya salib yang sudah membebaskan kita dari hukuman Allah. Itulah yang dengan lebih suka kita ucapan syukur kita sebelum kita menyembah Tuhan. Mari kita menyerahkan hati kita. Saya akan menjelaskan yang berikut ini. Mari kita menghadap doa seperti yang kita lakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada dengan Allah Tunggal, Allah Pencipta, Penebus, dan Pemelihara hidup kita. Mari kita menyembah Dia dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita yang datang dari Allah Pencipta dan bumi. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan kita. Dia turun atas kita berkat dari kasih sejahtera yang menyempurnakan ibadah kita dengan dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan. Yesus Kristus adalah Raja kita, karena Dia sudah menebus kita dari kuasa dosa. Mari kita menyembah dan masukkan namanya. Masukkan wajahmu dan sembahlah Dia.
Berita anugerah terambil dari Yesaya pasal 1 ayat yang 8 yang berbunyi demikian. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbar akan menjadi putih seperti bulu domba. Semangat jalan itu. Kasih Yesus sangat besar, meskipun kita berkali-kali menolaknya, tetapi Dia tetap mengasihi kita, bahkan rela mati, menggantikan kita di doa untuk menanggung hukuman dosa kita. Tidak ada seorang pun yang mengerti segala kesusahan kita seperti Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang mirip Tuhan Yesus.
keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita. Mari kita berkomitmen bahwa kita mau hidup surut dengan kehendak Tuhan selamanya. Mari kita menyambut firman Tuhan yang akan membuat hidup kita surut dengan kehendak Tuhan. Shalom, selamat pagi. Kami vokal grup SPT Aletheia akan mempersembahkan dua pujian pada kesempatan ibadah kali ini. Kami akan memberikan dua pujian yang pertama berjudul I Will Wait For You dan yang kedua berjudul More Love. Yang pertama I Will Wait For You menggambarkan tentang penantian, menggambarkan tentang pengharapan yang si pemasok temukan hanya di dalam Tuhan. Di dalam kesulitan, di dalam mara bahaya yang dia alami, dia hanya menaruh harapannya di dalam Tuhan dan menantikan keselamatan yang akan hanya daripada Tuhan. Yang lalu kedua, More Love menceritakan tentang kasih yang kita dapatkan dari Tuhan sehingga kita bisa membagikannya kepada orang lain. Sia-sia hidup kita ini tanpa kasih. Oleh karena itu kita diajak untuk mengasihi Tuhan dengan cara kita mengasihi sesama. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Oh
masalah Jakarta. Kemudian tahun 2015 saya mulai mengajar di STP. Sebelumnya saya studi STP di Jakarta juga, lalu kemudian saya memberikan kesempatan kepada saya studi di Amerika. Ketika saya kembali, kemudian saya diajak waktu itu sama ketua yang lama, Pendeta Agung Gunawan, untuk mengajar di Australia. Dan ketika saya masuk, saya cukup kaget. Kenapa? Karena ternyata di Australia waktu itu cuma ada 2 dosen yang lulusan dari Indonesia, sisanya lulusan luar. Saya kaget sekali karena saya di sekolah teologi kota kecil, kota Lawang yang dulu pun saya kenal karena saya tinggal di Jakarta. Tahunnya saat malam yang gede, ya lalu juga beberapa STP besar. Saya kaget sekali ternyata ada satu sekolah teologi yang di kota kecil, ya, lalu tapi ternyata dosen-dosen itu lulusan mereka kebanyakan lulusan dari luar. Dan buat saya, karena saya sebelum studi di Amerika, saya studi teologi juga di Jakarta. Buat saya merasa sekali beda sekali antara dosen yang lulusan luar negeri sama yang lulusan dalam negeri. Bukan saya mengecilkan hal masalah kemampuan, tapi memang ilmu yang didapatkan itu berbeda sekali. Nah itu Bapak sekalian, kalau mungkin nanti ada dari Bapak Ibu yang mau anaknya masuk ke Australia, saya persilakan karena saya akan menjamin bahwa secara kualitas dosen itu baik, apalagi baru-baru ini kami sudah upgrade dosen lagi, upgrade dosen lagi sudah 3 lagi mendapatkan ya 1 sudah dapat, 2 lagi akan mendapatkan gelar doktor, 3 minggu sudah. Nah sebelum itu kita akan melihat video vokal dari Australia. Yang mampu memiliki kemampuan dan menjadi agen perubahan di tengah dunia.
saya kalau tadi saya katakan dari segi paling penting kualitas dosen, kalau yang kedua adalah dari segi fasilitas, ketika ini juga sangat baik. Saya baru beberapa minggu yang lalu mungkin kalau tidak kenal pada KPRI akan closing the GKI kerja khusus yang punya sama banyak, tapi itu mampir kunjung, lalu kemudian saya ada keliling ini dia bilang, wah ini sekali ini gede sekali, auditoriumnya besar, tempatnya luas. Saya cuma bisa bilang dia musuh, benar musuh. Saya dulu waktu sekolah STT di Jakarta juga kecil, cuma tinggal di ruko, 10 ruko belah di lantai, nah 4 lantai, cuma di situ doang. Juga ini memang sekali enak sekali gitu. Jadi secara fasilitas juga baik, secara dosen juga oke. Jadi jangan ragu Bapak Ibu sekalian kalau mau mengutus anaknya untuk studi di sini. Bapak Ibu sekalian, ini sekilas dari ini sekali lagi kita akan masuk kepada firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kesempatan pada hari kami boleh belajar kembali kepada firman Tuhan, bagaimana kasih daripada Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, kemudian bagaimana Tuhan sudah lakukan itu dalam kehidupan kami. Tapi ini setiap kali Tuhan bikin hal Tuhan di dalam menjelaskan kepada firman Tuhan supaya kami sama-sama boleh belajar bagaimana mengenai apa yang harus kami lakukan di kehidupan kami. Ini sertai bikin hal Tuhan di dalam Tuhan kami Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, dengan saya akan bawa hari ini adalah mengasihi seperti Yesus. Bapak Ibu sekalian, saya mulai dengan apa itu kasih. Bapak Ibu sekalian, bukankah di dalam dunia ini apakah seberapa banyak kita benar-benar menikmati kasih? Seberapa banyak kita benar-benar merasa dikasihi? Bukankah Bapak Ibu sekalian kita melihat di dalam dunia ini begitu banyak hal yang kalau kita jujur aja, kita kan merasa dikasih. Bagus sekarang saya dibesarkan dari keluarga yang waktu saya setahun meninggal, lalu kemudian saya dibesarkan sama mama saya dengan punya 5 anak saya kalau kecil. Saya jujur saja saya merasa saya kurang dikasihi karena ya mama sibuk ngurus anak yang lain semua. Walaupun saya kalau kecil saya merasa rasanya kayaknya kurang. Bapak Ibu sekalian, bukankah kasih ya, yaitu satu yang sisi kita bisa di dalam ini banyak hal kasih itu bisa yang mestinya kita dapat banyak, seringkali kita mendapatkan. Dan juga di dalam kasih itu seringkali kasih yang kita temukan dalam dunia juga adalah kasih yang besar. Ada timbal balik, kamu mengasihi saya, maka saya mengasihi. Atau misalkan karena penampilan, banyak orang yang mengasihi kalau yang ganteng, kalau yang cantik itu dikasih. Atau dikasih karena performa. Seringkali juga kita melihat di sana di dalam pekerjaan, bos-bos itu akan mengasihi yang lebih sayang dikasih kepada pekerjaannya yang performa kerjanya bagus. Nah itulah kasih yang ada di dalam dunia. Nah Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat juga bagaimana kemudian kita belajar mengasihi Tuhan. Kalau memang kita sungguh-sungguh tahu Tuhan mengasihi kita, bagaimana kita membalas kasih dari Tuhan? Bagaimana kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan? Apa berusaha kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 5 ayat 9 sampai 17. Kita akan buka bersama-sama Bapak-Ibu sekalian. Yohanes pasal 5 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Bagian firman Tuhan ini adalah bagian firman Tuhan yang sering kali dibacakan. Ya. Kita kalau sudah menjadi orang Kristen, kita pasti tahu bagian firman Tuhan. Nah, saya akan bacakan buat kita sekali. Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jika kamu menuruti perintah-perintahku, kamu tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua yang kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yaitu seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya.
Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan. Namun aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilihkan. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Ia perintahku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita membaca dari firman Tuhan ini, begitu banyak sekali kata kasih itu muncul di dalam bagian ini. Nah, hal itu Bapak-Ibu sekalian, kita akan melihat satu demi satu dari bagian firman Tuhan ini. Saya akan mencoba menjelaskan dari firman Tuhan ini satu demi satu saja. Di dalam ayat ini dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih. Bapak-Ibu sekalian, kita tahu bahwa Tuhan telah mengasihi kita. Allah sangat mengasihi kita. Bapa mengasihi kita dan kemudian Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk kemudian mati bagi kita. Dan kita juga tahu bahwa Roh Kudus juga mengasihi kita. Kasih Allah itu jelas sekali ditunjukkan dengan apa? Dengan salib. Dengan mengutus anak yang tunggal itu mati di atas kayu salib. Dan Bapak-Ibu sekalian, kalau kita membaca dari firman ini, Tuhan meminta kita untuk tinggal di dalam kasih. Bapak-Ibu sekalian, kita tahu bahwa kasih Tuhan itu tidak bisa. Kita diterima sebagai anak-anaknya bukan karena perbuatan baik kita. Firman Tuhan mengatakan apa? Kita diterima ketika kita masih berdosa. Dan kasih Tuhan itu tidak terbatas, Bapak-Ibu sekalian. Apa yang kita butuhkan Tuhan akan berikan. Dan kasih daripada Tuhan itu juga tidak berkesudahan. Terus dari awal sampai selama-lamanya. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita membaca bagian firman dari perikop sebelumnya dari pasal 15:1-8 itu berbicara mengenai pokok anggur yang benar. Berbicara bahwa ranting tidak dapat berbuah jika tidak menempel pada pokoknya. Itu sebabnya di dalam bagian firman Tuhan berkata agar kita tinggal di dalam kasih. Karena kalau kita tidak tinggal di dalam kasihnya, kita tidak merasakan kasih Tuhan dan kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Tapi saudara-saudara, ayat ke-10 mengatakan, dan jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat 10 ini mengajar kepada kita syarat agar kita bisa tinggal di dalam kasih Tuhan, yaitu menuruti perintah Tuhan. Dan perintahnya ada di dalam ayat ke-12 dan ayat ke-17. Dan sekarang ketika kita melihat kata turut menuruti perintah Tuhan, kesannya kok ada sesuatu yang diinginkan. Terus sekarang kita tahu bahwa ketaatan itu bukan cara untuk mendapatkan kasih dari Tuhan. Ketaatan bukan cara mendapatkan kasih Tuhan, tapi ketaatan adalah bukti bahwa kita hidup di dalam kasih Tuhan. Dan hal itu harusnya keluar secara natural dari dalam diri kita. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi orang, atau sekali kita tahu kita akan berusaha menyenangkan orang tersebut. Bagi yang punya pacar, akan sadar dan tahu bahwa kalau kita mengasihi akan berusaha memberikan kita kasih, memberikan perhatian, memberikan hadir dan segala macam. Sebagai orang tua kita juga tahu kita mengasihi anak kita akan berusaha mungkin memberikan hadiah, berusaha mengajak mereka jalan-jalan dan segala macam. Itu saudara hal yang sangat alami bagi sekali kepada kita. Kalau kita mengasihi sama kita akan memberikan sesuatu kepada mereka. Dan hal ini juga cara yang sama ketika kita bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kita, yaitu dengan kita menuruti perintahnya. Bapak sekali kita mengasihi itu adalah perwujudan daripada kasih Tuhan ya, untuk kita dan dia juga kasih kita di dalam Tuhan kepada Tuhan. Tapi sekarang di dalam ayat 11 itu ada satu kata yang muncul di dalam itu adalah kata sukacita atau dalam bahasa Inggris joy. Semuanya itu katakan kepadamu suka-suka supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi kamu. Hal yang menarik bagi saudara adalah menuruti perintah Tuhan seharusnya menunjukkan sukacita. Mazmur 19:8 mengatakan titah Tuhan itu tepat menyukakan hati.
Namun Bapak Ibu sekalian, kenapa sekarang banyak orang Kristen itu ketika mau disuruh meniru bercerita Tuhan itu merasa tidak merasa sukacita, bahkan merasa berat, ini nggak fun, ini tidak menyenangkan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca dari firman Tuhan, justru terbalik. Kita mewarisi bukan hanya sukacita daripada Tuhan, joy yang Tuhan berikan, tapi juga ada kapasitas dari Roh Kudus untuk menikmati Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan seharusnya membuat kita juga menyukai Tuhan. Dan cara menjalankan perintah Tuhan Yesus itu adalah untuk saling mengasihi, kembali tinggal di dalam. Tapi secara Yesus mengatakan bahwa ketaatan dia kepada Bapa itu adalah dasar dari sukacita. Dan dia menjadikan hal itu juga bahwa siapapun yang menuruti perintahnya akan mendapatkan sukacita yang sama. Bapak Ibu sekalian, bukankah sukacita yang ada di dalam dunia ini? Kalau kita mencari, kita bisa melihat bahwa hal itu bersifat sementara. Mungkin malam ini kita merasakan sukacita, besoknya sudah berbeda. Sukacita dalam dunia ini sukacita yang dangkal, yang tidak lengkap. Dan itu semua bukan hal yang Tuhan janjikan kepada kita. Kita bisa mengalami kasih Tuhan yang bersifat apa aja yang berlimpah-limpah berlimpah. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke ayat 12 yang menjadi kunci daripada bagian ayat firman Tuhan di sini yang diulang kembali dari ayat ke-17. Inilah beritaku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita hanya saya pernah nonton satu video di YouTube begitu, bicara mengenai ajaran ini ciri khas apa, ajaran ini ciri khas apa. Bapak Ibu sekalian, ketika bicara mengenai agama Kristen, ciri khasnya adalah kasih. Agama Kristen dikenal sebagai agama kasih. Kita membaca dari firman Tuhan begitu banyak hal berhubungan dengan kasih. Dan juga kalau kita lihat perintah utama, the great commandment Tuhan berikan kepada kita adalah kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Bukankah benar katakan agama Kristen adalah agama kasih? The great commandment, perintah utamanya adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca apa kasih itu, kita tidak ada 13 sekarang. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di dalam konteks ketika Tuhan Yohanes menuliskan dalam firman Tuhan di sini, atau ketika Tuhan menceritakan, mengatakan, menunjukkan perintah, konteksnya adalah mati bagi seorang itu dianggap heroik, dianggap suatu hal yang baik kepada orang-orang Greco-Roma, dan mati bagi teman itu dianggap mempunyai nilai moral yang tinggi. Dan hal itu juga sekalian bukan hanya diakui orang-orang pada zaman itu, juga diakui oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak sekalian, dalam perjanjian lama kita melihat ada persahabatan antara Yonatan dan Daud. Begitu akrabnya Yonatan sampai kemudian Yonatan mau sampai akan dibunuh oleh Saul karena membela Daud. Bapak sekalian, kita tahu bahwa Saul adalah seorang raja dan Saul mau mewariskan tahta itu kepada Yonatan. Tapi Bapak sekalian, kita bisa melihat Yonatan juga tahu bahwa Daud itu yang diurati Tuhan untuk menjadi raja. Lalu kemudian pihak Yonatan dengan sukarela menyerahkan warisan tahta yang nanti diserahkan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini hal yang sebenarnya bukan hal yang umum. Kalau kita melihat di dalam dunia ini, begitu banyak orang yang mau merebut tahta, kekuasaan, pengen naik terus. Kalau kita melihat juga begitu banyak di dalam cerita-cerita, kalau kita lihat juga kisah-kisahnya, berapa banyak orang-orang saling membunuh saudaranya. Jadi ada raja punya anak banyak, kemudian anak ini coba berusaha membunuh anaknya supaya dia. Nah,
sekalian, Jonathan bukan seperti itu. Dia rela menyerahkan tahtanya kepada Allah. Bahkan karena hal tersebut sampai Saul itu kemudian mau membunuh Daud. Nah, Bapak-Bapak sekalian, kita bisa melihat bahwa ini adalah contoh daripada persahabatan yang benar, persahabatan yang sejati, sama seperti persahabatan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ia ada kasih yang lebih besar daripada ini. Seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabat. Nah, Bapak-Bapak sekalian, kalau kita membaca dari firman Tuhan Yesus menganggap kita sebagai sahabat. Dan karena itu kita melihat dari dasar kita tahu bahwa Dia mau memberikan nyawanya bagi kita. Dan seharusnya itu menjadi suatu kehormatan bagi kita. Tuhan mau menjadikan kita sahabat. Selain itu, Bapak sekarang kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus mendemonstrasikan kasih-Nya, yaitu dengan mati bagi sahabat-sahabat. Ini sebenarnya ketika saya mempersiapkan dari firman ini, saya melihat kembali Tuhan Engkau itu luar biasa, bukan hanya mengangkat saya sebagai, bahkan mau menjadikan saya sahabatnya Tuhan. Ayat 14-15 menunjukkan bagaimana ciri dia para sahabat. Kata firman Tuhan, kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang kuberikan kepadamu. Aku tidak menuduh kamu dari hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan. Tetapi aku menuduh kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Ayat 14 ini mengatakan bahwa Yesus memanggil murid-muridnya dengan sahabat untuk membedakan sahabat dengan hamba. Seorang hamba itu seorang yang tidak tahu apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Tentu sekalian Bapak Ibu kalau punya pembantu di rumah, apakah Bapak Ibu akan memberitahukan semua rencana? Seringkali kita, pokoknya habis ini saya mau begini, silakan. Nah, Bapak Ibu sekarang kalau kita membaca di dalam ayat di sini, kata yang hamba digunakan bahkan dikatakan kata budak. Budak itu hanyalah orang yang aneh, tugasnya menjalankan perintah. Kamu nggak usah nanya perintahnya apa, kamu dikasih perintah apa ya dikerjakan. Dan hamba itu tidak punya pengetahuan mengenai Tuhannya, dia nggak tahu Tuhan mau apa. Nah, sebaliknya sahabat itu mengetahui kehendak Tuhan, kehendak dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau memberikan kita sahabat. Dan di dalam perjanjian lama kita bisa melihat ada dua orang yang disebut sebagai sahabat, yaitu Abraham dan Musa. Dan mereka punya akses yang luar biasa atas hati Tuhan. Betul sekali, bukankah banyak orang yang berusaha mau mengerti kehendak Tuhan, tahu Tuhan maunya dengan berbagai macam cara. Ada yang cari peramal, ada yang bertapa, ada yang ke gunung kawi, atau ke apa-apa angkat, biar tahu ada maksud ilah apa yang mereka bisa ketahui kemudian mereka bisa lakukan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat terhadap kedua orang ini, Abraham dan Musa, Tuhan informasikan, menceritakan motivasi Tuhan, rencana Tuhan, tujuan Tuhan kepada mereka. Salah satu contoh kita bisa lihat adalah Tuhan memberitahukan rencana yang memasukkan kota Sodom dan Gomora kepada Allah. Bagus sekali kita tahu kota Sodom dan Gomora itu adalah kota yang sangat berdosa, ada tindakan Amor yang luar biasa terjadi di situ. Dan Tuhan kemudian memberitahu hal itu kepada Abraham. Itu menunjukkan bahwa karya saya seorang sahabat itu mengetahui rencana daripada sahabatnya, dan itu yang dilakukan. Bapak sekalian, pada masa lalu Tuhan tidak menginformasikan rencananya itu kepada manusia, tetapi sekarang Tuhan Yesus memberitahukan segala sesuatu kepada kita apa yang didengar dari Bapa. Dia mencetak segala sesuatunya secara diri. Nah, Bapak Ibu sekalian, panggilan menjadi seorang sahabat itu tidak biasa.
Dan itu adalah panggilan tertinggi yang bisa kita dapatkan sebagai manusia. Bahwa kita dijadikan sahabat. Dan cara sederhana itu saudara, melakukan perintah daripada Tuhan. Abraham disebut sahabat Allah karena kita tahu dia taat kepada Allah. Ketika dia diperintahkan keluar dari anaknya menuju ke anak dia itu. Ketika Tuhan mengatakan, saya akan memberikan kamu keturunan walaupun dia juga ini. Saya sudah sekian lama saya punya keturunan. Bahwa saya akan memberikan, dia percaya. Syarat menjadi seorang sahabat itu sederhana, melakukan perintah Tuhan. Dan sekali lagi ini adalah hak yang sangat istimewa yang diberikan kepada dari Tuhan kepada kita manusia berdosa. Lanjut, Bapak Ibu sekalian di dalam ayat ke-16, firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepadaku, kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Bapak sekalian, bagian kali ini menceritakan mengenai masalah pemilihan. Nah, karena itu kita bicara mengenai doktrin predestinasi, doktrin pilihan. Di dalam ayat 16 ini kita melihat bahwa Tuhan memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Bagus kalau kita melihat bangsa Israel, para guru-guru Yahudi juga sudah mengatakan, kita bisa melihat bahwa bangsa Israel itu bukan bangsa yang dipilih dan diutus oleh Tuhan. Dipilih, kenapa dipilih? Itu bukan karena Israel bangsa yang besar, bukan karena Israel itu bangsa yang taat kepada Israel. Kalau kita melihat ketika setelah bangsa Israel keluar di bawah Tuhan daripada Mesir, yang terjadi adalah mereka selalu bersumpah-sumpah, mereka selalu marah, minta air, minta makanan, dan kemudian terakhir bahkan menyembah lembut emas, dan masuk ke tanah Kanaan dan segala macam. Ini bawaan bangsa yang baik menurut saya. Tapi bangsa yang seperti ini dipilih oleh Tuhan, bukan karena kebaikan kepada bangsa. Dia bangsa yang dipilih karena Tuhan mau berkenan. Sekali lagi berusaha ini adalah hak spesial yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Kembali kalau kita membaca dari firman ini, Tuhan Yesus memilih kita sebagai sahabat, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita baik. Saya berasal dari keluarga mama saya, kita lucu lah. Bapak pun saya dari itu karena bapak nggak ada, tapi mayoritas dari keluarga mama saya, bibi saya semua itu saya kalau bisa sekarang berdiri sekarang seperti ini, jadi pendeta, jadi dosen sekolah teologi, itu adalah karena saya tidak bisa membayangkan kalau saya masih ingin seperti mereka menyembah kualpo, salah satu sembahan dulu mama saya kemudian obat. Saya lihat kualpo, saya pikir kualpo itu kan sebenarnya manusia, itu kan salah satu jenderal yang ada di dalam sampok, pada tiga negara, kok bisa disembah sama manusia? Itu jadi hal ketika saya melihat hal ini, ketika saya juga mengajar tentang ini, kita itu dipilih dari orang yang kafir, orang yang berhal, semuanya kita. Bagi saya itu satu anugerah, satu privilege luar biasa sekali. Dan bahkan karena kita dipilih, kita dijadikan sahabat. Dan itu memberikan jaminan keselamatan buat kita. Bahwa kita, keselamatan kita itu tidak akan hilang. Kasih Tuhan itu tidak akan hilang di dalam hidup kita. Nah, kebesarannya ketika kita menjadi murid, ketika kita mau turut kepada Tuhan, maka kita tahu bahwa murid-muridnya Tuhan mengetahui kita Yesus, dan kita juga bisa mengetahui Yesus. Maka ketika kita menurut kehendak Tuhan, Tuhan membukakan isi hatinya kepada kita. Kita akan berdoa,
sesuai kita coba mensejajarkan keinginan kita dengan keinginan kita supaya berjalan secara semua itu bisa kita lakukan supaya kita menghasilkan. Bapak sekalian, ketika saya mengajarkan mengenai doktrin pilihan, saya selalu menanyakan murid-murid, kamu tahu ya, kamu dipilih Tuhan sejak dunia diciptakan itu bukan supaya kamu berbuat dosa. Firman Tuhan mengatakan di sini bahwa supaya kita pergi dan menghasilkan buah, bukan buah pertobatan, bukan buah akibat dosa. Pilihan Tuhan itu bukan berarti bahwa seenaknya berbuat dosa atau berbuat seenak-enaknya. Bukan itu sekali, bukan. Pilihan Tuhan kepada kita itu harus membawa kemuliaan dari Tuhan, harus menghasilkan buah bagi Tuhan, bukan menimbulkan aib bagi Tuhan, bukan menimbulkan kesalahan bagi Tuhan. Bapak besar, ketika kita melakukan semua hal itu, kita menghasilkan buah. Akibatnya dikatakan Tuhan mengabulkan permintaan daripada kita. Bapak sekalian, kita masuk ke dalam bagian akhir di dalam ayat 17, perintah yang diulang kembali. Kasihilah seorang terhadapnya. Bapak sekalian, kenapa Rasul Yohanes itu disebut sebagai Rasul dari kasih? Karena dia menuliskan tentang kasih yang paling banyak di antara penulis Perjanjian Baru yang lain. Di dalam bagian ini saja Bapak sekalian, Yohanes pasal 15. Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian ini Bapak saya 7, kasih kita sesama manusia. Lalu Yohanes 15 ayat 2, kasih kita sesamamu seperti saya yang mengasihi kamu. Lalu kemudian di Yohanes 13 ayat 4, hal yang sama juga. Semua menunjukkan perintah untuk mengasihi sesama. Bapak sekalian, Tuhan Yesus telah menunjukkan keseluruhan kasih-Nya dengan kematian di kayu salib. Dan sekarang Dia mengambil kita dengan cara yang sama untuk mengasihi sesama kita. Kasih yang kita tahu, kasih yang mau bertobat, dan kasih yang amat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bicara dengan di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa mengasihi sama kita seperti Kristus? Firman Tuhan mengajarkan di dalam bagian awal bahwa tinggallah di dalam kasih Kristus. Tinggallah setiap kapan, bukan sekali-kali. Mari kita lihat hubungan kita dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari, melalui menaati tuntun Tuhan, melalui beribadah kepada Tuhan. Kasih daripada Tuhan Yesus itu adalah sumber dari sukacita dan kekuatan kita untuk menaati perintahnya, yaitu mengasihi sesama kita. Dan mengasihi sesama kita itu bukan suatu hal yang mustahil Bapak sekalian. Kuncinya adalah pengenalan dan kedekatan kita dengan Tuhan. Semakin kita melekat pada kasih Tuhan, semakin kita terdorong untuk mengasihi orang lain. Semakin kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan menjadi alat di mana kasih kita dapat disebarkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapak sekalian, firman Tuhan sudah dinyatakan apa yang akan menjadi respon dari Bapak sekalian. Maka bersama kita. Bapak surgawi, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah mengasihi kami Tuhan dengan kasih yang sudah Kau sudah rela memberikan kami dengan tunggal Tuhan untuk mati bagi kami Tuhan. Tuhan, seperti firman Tuhan yang kami pelajari pada hari ini, tolong kami Tuhan, untuk kami boleh selalu tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan, dan juga menuruti firman Tuhan, yaitu mengasihi sesama kami. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh ketika kami mengasihi sesama kami itu bukan sebagai suatu kewajiban, suatu perintah daripada Tuhan, tapi sebagai rasa terima kasih kami Tuhan, dan sebagai sukacita kami karena kami telah menerima kasih. Pembiara melalui kehidupan kami Tuhan, kami selalu mengekspresikan kasih kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Mulai dari orang-orang yang terdekat kepada kami Tuhan, mulai dari saudara-saudara kami, anak kami, bersama kami Tuhan, dan juga kepada orang lain yang membutuhkan. Biar firman Tuhan menolong kami Tuhan.
terus mengasihi Tuhan seperti Tuhan Yesus mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Jemaat sekalian dapat memberikan persembahan melalui kantor persembahan yang diadakan atau secara non tunai melalui QRIS dan melalui gereja. Melalui karya Kristus kita menjadi anak-anak Allah. Melalui darah Yesus kita menjadi saudara. Dalam Kristus kita bersaudara. Bapak di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh datang di tempat ini memuji, memuliakan Kamu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami kembali bagaimana cara kami harus mengasihi, meneladani Yesus Kristus yang penuh dengan kasih atas kami. Ketika kami berdosa, ketika kami lemah, ketika kami menjadi sesuatu Allah, dengan yang itu membawa kami meneladaninya. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh memberikan kesembahan kepada Tuhan. Apa yang bersifat jasmani ini tidak ada semua yang boleh Tuhan pakai untuk keluasan kerajaan Allah melalui karunia oleh panggilan gereja ini untuk melayani secara efektif jemaat Allah di tempat ini. Kiranya Engkau juga mengajarkan kepada kami Tuhan bukan hanya memberikan uang yang bersifat jasmani tetapi tubuh hidup kami sebagai persembahan yang kepada Tuhan. Karena sesungguhnya dalam tangan-Mu kiranya Engkau yang akan menerima sesuai dengan belas kasih Allah atas kami. Kami saling berdoa secara khusus untuk sidang kami sinode. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan bahwa rancangan pertanggungjawaban bahkan segala program yang akan dibicarakan di sana khususnya tanggal 20 pada tanggal 25 Februari dan Engkau yang akan terus menjaga setiap para pemimpin-pemimpin sinode, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap gereja-gereja lokal yang ada supaya boleh menangkap visi Allah sehingga kami boleh berperan bagi dunia yang Tuhan percayakan atas kami untuk digarap sebagai ladang Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu untuk biaya kebutuhan operasional sinode yang akan terus menolong kami. Kami juga berdoa secara khusus untuk pos pelayanan yang ada di Kaksana maupun Lumajang. Kami percaya ketika Kau menghadirkan mereka di tengah-tengah kota, baik Kaksana maupun Lumajang, ada rencana Allah atas orang-orang yang ada di sana, baik yang sudah mengenal maupun belum mengenal Tuhan. Dan kami percaya kepada setiap pengurus, setiap hamba Tuhan yang melayani,
Engkau berikan hikmat, kepekaan hati, semangat, integritas, dan segala hal yang terbaik yang bisa mereka limpahkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, supaya nama Tuhan memberi kemuliaan dan banyak jiwa yang belum melakukan. Karena sungguh menyerahkan dalam tangan-Mu juga untuk pergumulan secara pribadi, secara unik, jemaat-jemaat yang ada di kerajaan maupun di Lumajang. Kami percaya dalam tangan Tuhan dan saksi alam menyertai mereka, jemaat yang mana pergumulan pribadi, sakit penyakit, bahkan ekonomi, bahkan sekolah, semuanya Tuhan akan ada bagi mereka. Kami percaya semuanya dalam pikiran Tuhan, supaya memberikan kerjasama maupun rohnya mereka. Kami bersyukur juga untuk jemaat tempat ini yang berulang tahun untuk Felix Fernando, Gabriela Awana, Tuhan. Kami percaya dalam tangan Tuhan bahwa akan terus menolong mereka. Apapun yang jadi cita-cita kapal mereka, Tuhan senantiasa ada. Engkau yang membentuk mereka, yang memiliki mereka, menyelamatkan dan menebus mereka, supaya dalam kehidupan mereka mencerminkan kasih Allah, sehingga hidup mereka memuliakan nama Tuhan dan banyak orang kemudian boleh melihat kemuliaan Allah. Terima kasih Bapak Saudari, dan sungguh senangkan doa masyarakat yang di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Jemaat. Shalom, selamat datang di gereja PKA Pulau Probolinggo. Kami adalah komunitas yang bertumbuh dan melayani. Kami mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru bergabung hari ini. Dan jika saudara ingin lebih mengenal komunitas kami, silakan hubungi nomor kami yang tertera atau juga bisa mengunjungi laman media sosial kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan dan memberikan kesembahan yang indah. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui amplop persembahan ataupun bisa dapat transfer rekening atau lewat gereja info yang ada di Probolinggo yang tertera di dalam jemaat. Mari bersama kita bersama dengan saudara-saudara yang berpulang tahun dari hidup ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun dan juga untuk Anda kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya, Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kami akan membacakan beberapa warta. Yang pertama yaitu segenap hamba Tuhan majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Ali Salim yang sudah melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanannya. Dan juga kepada tim vokal grup dari Aletheia yang sudah mempersembahkan pujian yang sungguh memberkati kami semua. Tuhan Yesus memberkati pelayanan baik Pendeta Ali Salim dan juga tim dari vokal grup Aletheia. Berita duka yaitu telah meninggal dunia atau telah pulang ke rumah Bapa di surga Ibu Samia Hayu atau Ibu Yayu pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 dan telah dimakamkan di pemakaman Putu yaitu di dekat CGV itu ya. Yang berikutnya yaitu sidang raya Sinode GKA yang ke-27 akan diadakan pada tanggal 24 sampai 25 Februari 2025 di Surabaya. Perwakilan yang akan mengikuti sidang raya dari GKA Probolinggo yaitu Pendeta Dodi, Penginjil Yohanes Bani, Penginjil Herma, Bapak Hendy Witanto, Saudari Melani dan Ibu Lati.
Harap jemaat mengetahui dan mendukung di dalam doa kami sebagai utusan dari GKA Anugerah Probolinggo. Demikian juga jemaat diundang untuk menghadiri acara memorial dari almarhum Bapak Henok Robianto atau Bu Hancia, yaitu suami dari Ibu Syome ya, atau engkong dari Kongkong ya, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 jam 5 sore di gereja. Jadi semua jemaat yang hadir pada saat ini diundang untuk menghadiri acara memorial. Bagi jemaat yang membutuhkan penjemputan, maka dapat menghubungi sopir gereja. Fellowship asyara akan diadakan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 jam 6 sore di Cafe 92. Bagi jemaat membutuhkan penjemputan juga dapat menghubungi sopir gereja atau koordinator wilayah. Ini untuk para asyara ya. Demikian juga mengingatkan kepada segenap jemaat bahwa minggu depan kita akan mengadakan ibadah dan perjamuan kudus baik di KU 1 maupun di KU 2. Bagi jemaat yang sudah dibaptis atau yang sudah bersidi supaya mempersiapkan hati untuk mengikuti perjalanan kudus. Sekian bapak pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, mari kita mengakhiri pada kita pada hari ini sampai pada ini. Kita mengagungkan Allah Tunggal bersama-sama kita pujikan untuk solusi. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungi engkau dengan berkat semua yang memperoleh. Kiranya Yesus Kristus menyertai kepada wajahnya dan memberikan karunia keselamatan surga, dan kiranya Roh Kudus menyerahkan wajahnya kepadamu, memberikan kasih sejahtera yang akan mengiringi kau selama-lamanya, dan terima berkat-berkat hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.